Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi bersama channel Bali Story yang membahas berbagai macam kisah, cerita, mistis, dan horor yang diambil dari kisah-kisah nyata tentunya. Gunung merupakan tempat terindah yang disediakan alam untuk para pendaki, sehingga banyak orang untuk berbondong-bondong untuk bisa mencapai puncak. Orang yang mendaki gunung biasanya menggunakan tim atau rombongan. Namun, apa jadinya ketika terpisah dengan rombongan sendiri? Itulah yang dialami dengan Siti Maryam yang ketika mendaki di Gunung Rinjani. Dilansir dari website resmi Backpacker Jakarta, cerita dimulai sekitar 10.05 waktu Indonesia Tengah. Mereka turun dari puncak. Namun di tengah jalan, Siti ingin membuang hajat. Dia menitipkan HP dan barang-barang lainnya ke temannya. Siti mencari tempat yang datar untuk membuang hajat. Dia berjalan sangat cepat dan menyalip beberapa rombongan-rombongan. Saat itu kondisi sedang angin kencang dan trek yang berpasir. Selama perjalanan turun, rombongan selalu menoleh ke arah kiri untuk memastikan apakah ada Siti atau tidak. Namun selama turun sampai bertemu, trek turun ke arah Camp Edi tidak melihat Siti dan memastikan bahwa Siti sudah sampai ke bawah terlebih dahulu. Sampai akhirnya rombongan terakhir tiba pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di Pelawangan tanpa melihat Siti sepanjang jalur. Saat itu rombongan sadar bahwa Siti telah menghilang. Mereka langsung kembali ke atas dan menyusuri jalur dan berteriak memanggil nama Siti. Namun pencarian sia-sia. Di sisi lain, Siti sadar bahwa dia saat itu salah jalur. Akhirnya dia tidak jadi buang hajat dan memutuskan untuk kembali ke atas mencari rombongannya. Saat ingin naik ke atas dan ingin mencari teman-temannya, Siti melihat di depan ada lapangan yang begitu sangat luas. Jadi dia memilih untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke lapangan yang luas ketimbang naik ke atas. Siti juga sudah berusaha memanjat-manjat tebing, namun selalu gagal. Siti tersesat di daerah terjal yang berupa pasir dan bebatuan. Setelah sadar ia tersesat dan tidak memungkinkan dia untuk bisa naik ke atas, Siti akhirnya tidak ada pilihan lain selain mengikuti arah jalur turun dengan harapan dapat menemukan jalan untuk menuju ke Sembalun. Siti juga sempat berteriak-teriak, berharap rekan-rekannya mendengarnya. Namun apa daya, suara Siti tidak cukup kencang untuk terdengar rekannya. Dia juga melepas sepatunya dan melemparnya ke atas dengan niat untuk meninggalkan jejak. Namun sayang, seribu sayang, sepatu yang dilemparkan ke atas jatuh ke bawah. Siti terus berusaha mencari jalan keluar. Di hari pertama hilang. Di hari kedua tenaganya mulai habis. Dia juga mengaku tidak bisa tidur nyenyak. Siti mengaku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Terkadang dia melihat banyak orang berbalut hitam sedang melihat dan membicarakan Siti. Meski takut, Siti berusaha tidak panik. Dia lalu meminta izin kepada makhluk hitam supaya tidak diganggu dan diizinkan tidur. Di hari ketiga, cuaca sangatlah dingin dan Siti hanya tiduran di akar-akar rerumputan dengan harapan pagi hari segera tiba. Siti bertahan dengan permen dan 2 saset madu. Hari keempat Siti menghilang. Siti berusaha berpindah lokasi dengan berjalan ke arah bawah. Hingga pada akhirnya Siti bertemu dengan penggembala sapi. Di sana Siti langsung meminta bantuan. Dia minta tolong untuk diantarkan ke base camp. Dan pada saat itu juga pengembala sapi mengantarkannya
dan langsung dibawa ke puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut. Dan alhamdulillah semua dalam kondisi baik, tulis Backpacker Jakarta. Siti juga sudah diantar pulang oleh rombongannya ke rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur.